Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita mengawali hari ini dengan penuh sukacita dan kita membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ya Tuhan ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus yang mencelikan mata hati dan pikiran kami dan memberikan kami hikmat untuk mengerti. Tuntun kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kepada kita terdapat di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-12. Bunyi firman Tuhan yang mengatakan demikian. Ia masuk sekali untuk selama-lamanya ke tempat yang maha kudus, bukan dengan membawa darah kambing domba dan lembu, tetapi dengan darahnya sendiri, dan dengan itu ia memperoleh penebusan yang kekal. Bapak Ibu, dari bacaan ini saya mau mengambil judul kesempurnaan pengorbanan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan ini kita bisa melihat ada pengorbanan Kristus yang tidak terbatas. Kalau dalam konteks perjanjian lama, pengorbanan itu diberikan dengan mengorbankan hewan, mengorbankan domba yang merupakan praktek umum yang dilakukan untuk menghapus dosa. Namun pengorbanan yang seperti ini bersifat sementara dan harus dilakukan terus secara berulang. Setiap kali kita berbuat dosa, maka kita akan mempersembahkan korban binatang. Ibrani 9 ayat 11 menyebutkan bahwa Kristus adalah imam besar yang lebih tinggi daripada imam-imam yang lain dalam perjanjian lama. Dan kemah suci yang Yesus memasuki adalah lebih besar dan lebih sempurna, yaitu sorga itu sendiri, yang mau menunjukkan bahwa Yesus jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh imam-imam yang sebelumnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah sebabnya maka Kristus dia merupakan telah melakukan pengorbanan yang sempurna yang dijelaskan pada ayat yang ke-12. Kita bisa melihat bahwa pengorbanan Kristus bukan sekedar simbol, tetapi pengorbanan yang nyata dan final. Dengan darahnya sendiri, dia telah menghapus dosa kita untuk selama-lamanya. Ini mau menunjukkan bahwa pengorbanan Kristus adalah satu-satunya yang diperlukan untuk penebusan. Jadi tidak berulang-ulang kali setiap kali kita berbuat dosa. Seterusnya adalah pengorbanan ini mempunyai makna penebusan yang kekal. Penebusan untuk semua orang. Pengorbanan Kristus bukan hanya untuk segelintir orang, tetapi untuk seluruh umat manusia. Yesus datang untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. Roma 3 ayat 23 mengingatkan kepada kita bahwa semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kita dibenarkan secara cuma-cuma oleh kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan demikian jaminan dan keamanan dalam Kristus. Dengan pengorbanan Kristus yang sempurna, kita memiliki jaminan akan keselamatan yang kekal. Tidak ada lagi yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan pengampunan. Ibrani 10 ayat 14 menyatakan, sebab dengan satu persembahan saja, ia telah menyempurnakan mereka yang disucikan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh sebab itu maka apa yang menjadi respon kita terhadap pengorbanan yang sudah Kristus lakukan? Yang pertama adalah hidup dalam syukur dan penghormatan. Bapak Ibu menyadari betapa besar pengorbanan Kristus, maka kita dipanggil untuk hidup dalam syukur. Setiap tindakan kita harus mencerminkan rasa syukur kita kepada Allah. Kolose 3:17 mengingatkan kepada kita, dan segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah dengan ucapan syukur. Itulah respon kita terhadap kasih karunia Tuhan yang begitu besar dan luar biasa. Yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan terhadap respon kasih karunia Tuhan? Menyebarkan kabar baik. Kita tidak boleh menyimpan berita baik ini hanya untuk diri kita sendiri. Maka kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Membagikan kasih dan memberikan pengampunan, menyebarkan pengampunan Allah kepada semua orang.
Matius 28 ayat 19 sampai 20 mengajak kepada kita, pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah sebuah bangsa muridnya. Demikian kita dipanggil untuk menyampaikan berita anugerah Tuhan, pengampunan di dalam Kristus. Sebagai kesimpulan kita dari Ibrani 9 ayat 12 ini adalah memberikan penegasan. Kesempurnaan pengorbanan Kristus telah memberikan kita penebusan yang kekal. Kita tidak lagi terikat pada ritual atau pengorbanan yang sementara. Sebagai orang yang percaya, maka marilah kita hidup dalam syukur. Marilah kita menghormati pengorbanan Kristus. Dan marilah kita menjadi saksi kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Ingatlah bahwa dengan darahnya sendiri, Kristus telah menghapus dosa kita dan memberikan kita akses langsung, persekutuan secara langsung kepada Allah. Bapak Ibu, mari kita merayakan dan membagikan anugerah ini kepada semua orang. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami, kesempurnaan pengorbanan Kristus yang begitu indah, cukup satu kali untuk selamanya, menjadi pengorbanan yang kekal bagi kami. Biarlah kiranya berita sukacita ini, anugerah Tuhan yang besar ini, kami dapat syukuri dan kami dapat beritakan kepada orang lain. Terima kasih atas firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam.